Hai semua, perkenalkan nama saya Jalan Panjaitan. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia kelas A dengan nomor induk mahasiswa 4414200023. Kali ini kita akan membahas dua pokok materi, yaitu penanganan kecelakaan di laboratorium dan teknik laboratorium. Yang pertama adalah penanganan kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan di laboratorium bisa saja terjadi walaupun tidak diharapkan. Oleh karena itu, untuk bekerja di laboratorium perlu memiliki pengetahuan tentang penanganan yang perlu diambil jika terjadi kecelakaan. Dalam hal ini, P3K merupakan pengetahuan terampil yang harus dimiliki oleh setiap praktikan sebagai upaya pencegahan dini dari dampak risiko yang lebih parah sebelum mendapatkan pengobatan intensif dari dokter. Berikut ini diberikan contoh beberapa macam kecelakaan di laboratorium dan penanganannya. Jenis kecelakaan yang pertama adalah luka bakar. Penanganannya, jika luka bakar berakibat benda panas, olesi dengan seleb Livertran, mentega, atau larutan asam pikrat 3%. Apabila lukanya cukup besar, segera siram dengan larutan bikarbonat 1,0% dan segera pergi ke puskesmas. Jenis kecelakaan yang kedua adalah kulit terkena asam pekat. Penanganannya, jika kulit terkena percikan asam sulfat, asam nitrat, segera dilap dengan kertas tisu, kemudian cuci dengan air dan larutan natrium bikarbonat, keringkan dan oles dengan salep Livertrans. Jenis kecelakaan yang ketiga adalah kulit terkena basah kuat. Penanganan, segera cuci dengan air yang banyak, kemudian dengan larutan asam asetat 1,0% dan cuci dengan air kembali. Setelah kering, olesi dengan salep Livertran. Jenis kecelakaan yang berikut adalah kulit kena brom. Penanganannya, segera cuci dengan benzena dan olesi dengan gliserin. Setelah beberapa saat, cuci sisa gliserinnya dengan air dan olesi dengan salep Livertran. Jenis kecelakaan yang berikut adalah kulit kena logam natrium. Penanganannya, segera ambil logam natriumnya dengan bantuan pinset, lalu kulit yang terkena logam dicuci dengan asam asetat 1%, kemudian diolesi dengan difetrin. Jenis kecelakaan yang berikutnya adalah kulit terkena fosfor. Penanganan, ambil fosfor dengan fosfor bekasnya dicuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya, kemudian olesi dengan larutan perak nitrat 1%. Jenis kecelakaan yang berikutnya adalah kulit terkena zat organik. Penanganannya, jika kulit terkena zat organik yang korosif, segera cuci dengan alkohol, kemudian cuci lagi memakai sabun dan air hangat. Jenis kecelakaan yang berikutnya adalah mata terkena asam atau basa. Penanganannya, yang pertama, jika asamnya encer, cuci mata dengan larutan natrium bikarbonat 1%, mempergunakan alat pencuci mata. Yang kedua, jika asamnya pekat, pertama cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian cuci dengan larutan bikarbonat 1%. Yang ketiga, jika mata terkena basah, cuci dengan air, kemudian larutan asam borat 1%. Jenis kecelakaan yang berikutnya adalah zat padat, zat cair, dan gas beracun. Penanganannya, yang pertama, jika zat beracun masuk ke mulut tetapi tidak sampai tertelan, segera zat tersebut dikeluarkan dan berkumur dengan air sebanyak-banyaknya. Yang kedua, jika larutan asam tertelan, segera minum air sebanyak-banyaknya. Kemudian, minum air kapur atau bubur magnesia dan susu murni. Jika yang tertelan adalah basa kuat, segera minum sebanyak-banyaknya
Kemudian minum larutan asam cuka encer, air jeruk, dan asam laktat. Setelah itu, minum susu murni. Yang ketiga, senyawa arsen atau raksa tertelan. Segera minum larutan garam dapur yang dibuat dengan melarutkan 1 sendok garam dapur dalam segelas air hangat. Yang keempat, jika gas klor atau brom terhisap, buka pakaian atas dan segera menghisap amoniak atau berkumur dengan larutan bikarbonat. Selanjutnya, menghisap metanol atau cairan hangat seperti permen. Materi yang kedua adalah teknik laboratorium. A. Tindakan pencegahan kecelakaan. Sejak awal pekerjaan praktikum Anda perlu mengembangkan pendekatan yang sehat dan profesional terhadap pekerjaan di laboratorium. Prosedur yang benar dan aman tidak saja melindungi diri Anda sendiri. Beberapa asas keselamatan tercantum berikut ini. Yang pertama, hanya percobaan yang sah dapat dilakukan. Walaupun mencoba-coba sesuatu yang belum Anda ketahui memang menarik, bahaya bagi yang sedang dalam taraf belajar. Yang kedua, jika mencium zat kimia, tepiskan uapnya ke muka Anda, bukan menghirupnya dari jarak dekat. Yang ketiga, lebih aman menggunakan kaca pelindung mata atau kacamata di laboratorium. Jika bahan kimia korosif mengenai mata Anda, segeralah siram dengan air. Lakukan dengan seksama. Yang keempat, jika bahan kimia korosif mengenai kulit Anda, segeralah cuci dengan air yang banyak. Yang kelima, laporkan kecelakaan sekecil apapun kepada asisten. Yang keenam, jangan mengecap bahan kimia, kecuali jika diminta. Anggap semua bahan kimia adalah beracun. Yang ketujuh, gunakan lemari asam untuk melaksanakan percobaan yang mungkin melepaskan gas beracun. Yang kedelapan, jika menyusupkan pipa gelas, termometer, atau alat gelas ke dalam lubang pada sumbat karet, lumasi kedua belah pihak dengan air atau gliserin, lindungi tangan Anda dengan kain handuk untuk menjaga pecahnya gelas. Dan dengan halus, putarlah pipa seraya memasukkannya. Lakukan dengan jarak kedua belah tangan cukup dekat untuk memperkecil pecahnya pipa. Yang kesembilan, untuk mengencerkan asam sulfat, tuangkan asam perlahan-lahan ke dalam air, bukan sebaliknya, sambil diaduk. Jika tidak, kalor yang dilepaskan terlalu banyak dan terkolaksasi, hal ini akan menimbulkan semburan yang keras. 10. Pakailah jas laboratorium untuk melindungi pakaian Anda terhadap bahan kimia yang korosif. Selalu memakai sepatu, sebab sepatu jauh lebih aman dibandingkan sandal. B. Kebersihan dan prosedur praktikum. Yang pertama, daerah kerja di laboratorium harus selalu bersih. Asisten Anda akan selalu memperhatikan hal ini. Satu hal, ilmuwan harus selalu rapi dalam bekerja. Sulit melakukan kerja yang rapi dalam keadaan yang berantak. Salah satu maksud praktek laboratorium adalah untuk meningkatkan keterampilan Anda dalam melakukan kerja yang dapat dipercaya. Singkirkan semua alat dan bersihkan meja pada akhir jam praktikum. Yang kedua, cucilah alat gelas dengan air sabun jika perlu. Alat gelas dapat dikeringkan dengan oven pengering atau biarkan saja pada rak yang disediakan. Yang ketiga, tempat sampah disediakan untuk sampah padat. Jangan buang korek api, kertas lakmus, pecahan gelas, atau bahan tak larut ke dalam bak cuci. Siramlah senyawa mudah larut ke dalam saluran pembuangan dengan banyak air agar tak menimbulkan karat pada pipa. Yang keempat, beberapa hal yang selayaknya Anda ketahui mengenai pengambilan bahan kimia dari botol fraksi. Yang A. Baca labelnya 2 kali sebelum menggunakannya. Yang B. Jangan mengembalikan bahan kimia sisa ke dalam botol. Kesalahan mudah dibuat dan konsekuensinya mencelakakan. Demikian pula jangan mengambil bahan kimia berlebihan. Yang C. Letakkan botol fraksi pada raknya.
alihkan reaksi ke meja Anda dalam gelas pipa, piala, labu, atau tabung reaksi. Yang D. Jangan masukkan pipet, penetes, atau sudip ke dalam botol reaksi. Tuangkan bahan kimia dari botolnya untuk menghindari kontaminasi. Yang E. Dalam menimbang bahan kimia, usahakan jangan tumpah. Segeralah bersihkan setiap bahan yang tercecer. Yang F. Jangan cemari, sumbat, atau tutup botol dengan meletakkannya di atas meja. Peganglah dengan menjepitnya memakai jari Anda. Yang kelima, apabila memanaskan cairan dalam tabung reaksi, arahkan mulut tabung menjauhi Anda atau siapapun untuk menghindarkan golakannya. Misalnya, uap air yang dibebaskan tiba-tiba akibat pemanasan yang tinggi. Yang keenam, gelas, piala, labu, dan tabung reaksi adalah untuk memanaskan cairan. Alat pengukuran volume seperti labu ukur tidak untuk dipanaskan. Alat porselin dapat dipanaskan sampai merah membara, tetapi cara terbaik adalah jangan memanaskannya tiba-tiba. C. Pembakar bunsen. Pembakar bunsen sering digunakan sebagai alat pemanas di laboratorium. Gas alam dan udara yang masing-masing dapat diatur volumenya, dicampurkan perlahan-lahan dalam laras pembakar. Perhatikan kerucutnya bagian dalam sambil mencampur gas dan udara, kemudian kerucut keluar. Jika pembakarnya telah sempurna, pemanasan paling efisien jika dilakukan tepat di ujung kerucut dalam nyala yang baik, yaitu pengoksidasi, yaitu pada bagian yang hampir tak berwarna. Campuran gas yang berlebihan menghasilkan nyala kuning, yaitu reduksi. D. Menangani dan mengukur cairan. Anda dapat menuangkan cairan dengan mudah dari satu wadah ke wadah lain dengan mengarahkan alirannya memakai batang pengaduk. Untuk menghindari kontaminasi pada sumbat, peganglah di antara jemari seperti terlihat pada gambar terdahulu. Untuk mengukur volume cairan dengan teliti, gunakan pipet dan buret. Jika menggunakan pipet, isaplah cairan dengan bola isap dan tahan dengan melekatkan ujung jari pada pangkal pipet. Biarkan permukaan cairan turun sampai garis yang diinginkan. Pindahkan pipet yang berisi cairan ke wadah lain dan biarkan mengalir dengan menyentuhkan ujung pipet pada sisi wadah. Jangan menguncangkan pipet untuk menjatuhkan tetes terakhir. Pengukuran volume cairan kira-kira diperoleh dengan membaca volume pada gelas ukur. Letakkan kedudukan mata Anda sejajar dengan permukaan cairan. Volume dibaca pada dasar meniskus atau daerah lengkung yang gelap pada permukaan. Golakan atau pembebasan uap secara mendadak karena panas yang terlalu tinggi sering terjadi jika cairan dipanaskan. Hal ini dapat dihindari dengan menaruh benda padat seperti batu didih, pecahan kaca, atau batang pengaduk dalam wadah dan letakkan nyala langsung di bawah benda-benda ini. Tabung reaksi yang berisi cairan sebaiknya dipanaskan pada sisinya dan diputar terus-menerus untuk mencegah letusan mendadak. E. Memindahkan dan menimbang padatan. Yang pertama, pemindahan. Padatan sebaiknya diguncangkan atau dilonggarkan agar mudah disendok atau dituang dari wadahnya. Sebagian botol memiliki tutup datar sehingga dapat ditaruh terbalik di atas meja. Untuk mencegah kontaminasi, cara paling mudah untuk mengambil jumlah padatan yang tepat adalah dengan mengetuk perlahan seraya menuangkan. Seringkali digunakan sendok atau sudip untuk mengambil padatan dalam jumlah kecil. Gunakanlah sudip yang bersih. Yang kedua, menimbang. Cara menggunakan timbang analitik. Selalu jaga kebersihan timbangan analitik dan meja timbangan. Kuas pembersih telah disediakan untuk membersih tumpahan pada timbangan. Jika tidak yakin bahwa timbangan sudah bersih, konsultasikan kepada penanggung jawab laboratorium atau alat. Menggunakan timbangan yang benar. Yang pertama, gunakan timbangan top loading jika berat bruto atau presisi rendah yang diperlukan. Yang kedua, gunakan timbangan top loading jika menimbang NaOH pellet
atau asam kuat. Yang ketiga, gunakan timbangan top loading jika masanya besar untuk ditimbang. Yang keempat, gunakan timbangan analitik jika presisi tinggi yang dibutuhkan hampir sama dengan 0,0001 gram. Menimbang menggunakan timbangan top loading. Yang pertama, hidupkan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan kestabilan. Jika perlu, nolkan kembali. Yang kedua, letakkan objek yang akan ditimbang di atas pan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Kemudian, catat berat objek yang ditimbang. Yang ketiga, jika Anda ingin melakukan tere alas dari objek yang akan ditimbang, letakkan alas objek di atas wadah atau pan timbangan dan tunggu hingga angka yang ditunjukkan oleh layar menjadi stabil. Tekan tombol tare, biarkan layar menunjukkan angka 0,00 gram yang stabil. Letakkan dengan hati-hati objek atau material yang akan ditimbang di atas alas. Tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Angka yang stabil itulah berat objek yang Anda catat. Yang keempat, keluarkan objek beserta alasnya dari timbangan dan bersihkan timbangan secara hati-hati dengan kuas yang telah disediakan. Yang kelima, biarkan layar menunjukkan angka yang stabil, lalu nolkan kembali timbangannya. Menimbang menggunakan timbangan analitik. Yang pertama, duduklah dengan nyaman di bangku yang tersedia di lab. Ini akan membuat Anda memegang kendali saat Anda menggunakan timbangan analitik. Yang kedua, pastikan pintu timbangan analitik tertutup. Yang ketiga, nyalakan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Jika diperlukan, nolkan kembali. Yang keempat, buka pintu timbangan analitik. Letakkan objek yang akan ditimbang di atas pan timbangan secara berhati-hati. Lihat catatan di bawah. Tutup pintu timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Catat berat objek yang ditimbang. Yang kelima, jika Anda ingin melakukan tarik untuk alas yang Anda gunakan untuk menimbang, letakkan alas atau wadah di atas pan timbangan. Tutup pintu timbangan dan tunggu hingga angka di layar menjadi stabil. Tekan tombol tarik, biarkan angka yang di layar stabil 0,00004 gram. Buka pintu timbangan dan letakkan bahan kimia sedikit demi sedikit hingga mendekati massa bahan kimia yang diinginkan. Tutup pintu timbangan, biarkan layar menunjukkan angka yang stabil. Catat massa atau berat yang muncul di layar timbangan. 6. Keluarkan objek dari timbangan dan biarkan angka di layar menjadi stabil. 7. Biarkan dengan hati-hati menggunakan kuas yang telah disediakan. 8. Tutup pintu timbangan dan biarkan layar menunjukkan angka yang stabil, lalu nolkan kembali timbangannya. Jangan pernah, yaitu yang pertama, letakkan bahan kimia secara langsung di atas pan timbangan analitik. Selalu gunakan alas kertas, wadah, atau wadah gelas di atas timbangan. Yang kedua, menjatuhkan objek kertas pan timbangan. Selalu berhati-hati meletakkan objek di atas pan timbangan. Yang ketiga, meletakkan objek panas ke atas pan timbangan. Objek yang ditimbang sebelumnya harus bersuhu kamar. Yang keempat, melebihi kapasitas maksimum timbangan. Yang kelima, duduklah di atas meja timbangan. Yang keenam, memindahkan timbangan. Timbangan analitik harus pemindahan endapan. Yang pertama, penyaringan. Metode baku untuk memisahkan endapan padat dari cairannya adalah dengan mencairkannya. Kertas saring berfungsi sebagai penapis halus. Jenis kertas saring beragam, dari yang halus sampai kasar dari berbagai mutu. Kertas saring dilipat seperti gambar 7 sebelum dimasukkan ke dalam corong. Sobeklah ujungnya sedikit dan lembabkan kertas dalam corong sampai tepi atasnya tertutup rapat dari udara. Alat penyaringan ditunjukkan pada gambar 7 berikut. Gambar
Gambar endapan di atas kertas dapat dicuci dengan menuang cairan kepada endapan tersebut. Padatan sering mengendap di dasar wadah dengan cepat. Dalam hal ini, sebagian besar cairan dapat dituangkan tanpa mengganggu padatan. Cara ini disebut dekantasi. B. Yang kedua, pemusingan atau kontrifug. Asas dari proses pemisahan ini sama dengan dekantasi. Pemusingan atau centrifug adalah alat untuk meningkatkan laju pengendapan dengan memakai gaya sentrifugal cepat dalam lingkaran, bukan gaya gravitasi.